Berarti mulai dari video demonstrasinya ya, Pak? Nggak usah, saya udah tahu. Oh Kalau saya oh nggak udah usah. nemu. Kalau ke mentor lain nggak apa-apa ya. Oke. Ini jadinya kemarin gimana jadinya nih? Kelompok Balder. Balder ya? Iya, Iya, kelompok Balder. Gimana jadinya kemarin? Untuk machine mmm, learning-nya jadi dimasukkan atau bagaimana? kemarin sama Igni dan Benita, berhasil dimasukin, Pak, tapi bukan deploy machine learning secara langsung, cuman, Mhm. buat baru dari awal gitu pakai, bahasa PHP. Oke. Kalau bisa bahasa PHP-nya nggak usah disebutkan nanti ya. Oh, oke, Eee, baik, Pak. kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau Iya, nggak ditanya sama mentornya nggak usah disebutkan, ya. oke. Coba lihat hasilnya. Oke, Igni boleh share screen? Hasil websitenya ya. Mhm. Mhm. Kalau misalnya ditanya nanti, pakai pakai apa, pakai PHP gitu. Bilang aja nanti di sini ada yang dari platform developer kah kelompok ini? Nggak ada toh? Nggak ada. Bilang aja nanti, "Kami nggak ada yang dari platform developer, Pak, jadi cuma belajar sendiri aja," gitu. Oke, ya baik, Oke ya? Pak. Oke. Sip, lanjut. Coba lihat nih gimana bentuknya. Seperti ini, Pak. Oke. Jadi Kalian udah kelihatan belum share screen nih? Di saya sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sip. Ke bawah lagi. di bagian recommendation ada formnya sesuai sama age, vocation, budget, sama gendernya. Ini Oke. bisa diinputkan. Power BI-nya kemarin jadi bikin nggak, Jocelyn? Jadi, Pak. Jadi ya? Oke. Udah disambungin juga ke sini websitenya. Oke, sip, bagus. Maksudnya biar nanti Hasilnya keluar di sini, Pak. oh, oke, sip, bagus. Rekomendasi ya. Oke, ke dashboard coba lihat dashboard-nya. Dashboard. Saya kemarin nggak sempat lihat sih hasil dashboard kalian gimana, makanya mau lihat dulu. Untuk Nah, yang itu. tree-nya nggak bisa dibuka gitu, Pak. Ini apa di sini nih kemarin? Itu yang, Yang ini kok, decomposition tree. iya, decomposition tree, Pak, itu. Hmm. Ini karena nggak ada layanannya ya. Nanti kalau misalnya Iya. ditanya sama mentornya, diliatin ini aja ya, apa namanya, yang langsung dari Power BI-nya ya. Oh, iya. Bilang aja nanti, karena terkendala license jadi nggak bisa liatin gitu ya. Mhm. Oke, sip. Dari saya cukup ya. Di sini sudah ada Pak Novar juga. Dari saya nggak mungkin banyak ya, karena saya udah tahu apa yang kalian buat. Terakhir dari saya rekan-rekan ya, untuk Jocelyn, Bagas, Igni, dan juga Benita, yang kebetulan ini juga bimbingan saya ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti program ini dari awal sampai akhir. Saya yakin dan percaya di sini nggak semua dari jurusan IT ya, tapi berusaha dengan maksimal menyelesaikan program ini dengan baik. Harapan saya bisa lulus dengan baik juga dari program ini. Dan nanti kalau misalnya lulus dari kuliah bisa mendapatkan karir yang jauh lebih baik. Saya juga mohon maaf ya ke teman-teman di sini ada Igni, Bagas, sama Jocelyn ya. Kalau misalnya selama saya ngajar banyak kurangnya, tapi kalau misalnya sama Benita saya nggak punya salah ya. Saya nggak ngajar di kelasnya dia. Oke ya. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, mari sukses selalu ya.
Iya, baik. Terima kasih kembali, Pak. Makasih, Pak. Ya, mari. Terima kasih, Mbak. Halo, Baik. selamat malam. Ya, selamat malam, Pak. Oke, Selamat malam, Pak. Oke, coba di-share apa yang dibuat ya. Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai perkenalan dulu kali ya, Pak? Oke, boleh. Oke, jadi di room 10 ini ada kami dari kelompok Balder. Lalu untuk judul capstone project kami yaitu penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Oke, baik. Mungkin bisa saya mulai dengan videonya dulu ya, Pak. Video demonstrasi. Oke. Baik, saya izin share screen. Sebelumnya apa sudah terlihat? Oke, sudah. Silakan. Ya. Ada suaranya nggak ya? Belum di-play, itu ke pause. Oh, belum. Oke. Oke, nggak ada suara, nggak apa-apa. Ya, Nggak apa ada, suaranya masuk? nggak masuk sih di saya. Nggak masuk ya? Oke, baik. Bentar. Di share screen-nya tadi itu enable gini, nah. Enable, itu komputer audionya. Digeser dulu baru di-share. Oke, harusnya sekarang udah bisa sih. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya di-input Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini di-input 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat, di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore more untuk kembali menginput data. Sekian video demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke. Baik, ya paling segitu aja Pak untuk video demonya. Tentang apa ya? Rekomendasi wisata ya. Oke. Berarti itu misal saya budget itu berarti untuk ke tempat wisata aja, belum akomodasi yang lainnya berarti ya? Ya, belum Pak, belum termasuk akomodasi. Oke.
Itu saya lihat webnya masih pakai PHP ya? Nggak pakai yang lain. Ya, mungkin ini bisa bantu jelasin. Ya betul Pak, kami menggunakan pemrograman PHP karena di sini kami nggak ada yang bagian develop, jadi kami mencari cara buat nyelesain capstone ini dan disetujui sama Pak Rinaldi untuk menggunakan PHP. Yang tadi pakai rekomendasinya itu berarti di logikanya pakai PHP berarti ya? Kalau dashboardnya atau bagaimana? Tim kami buat dulu ininya Pak, logikanya pakai regresi. Di mana? Ya, pakai model simple regression sih, Pak. Untuk nentuin dari misalnya dia asalnya dari Jawa Tengah, nanti kita akan arahkan ke Jakarta dan Bandung, misalnya seperti itu. Nah, itu pakai teknologi apa ya untuk regressionnya? Pakai model regresi, Pak. Jadi kita cari model yang sebenarnya kita cari model yang sesuai dan bisa kita terapkan pakai bahasa PHP. Akhirnya kita memutuskan untuk pakai model regresi di Microsoft Excel, Pak. Oke. Berarti nanti, lalu kalau dashboardnya itu baru nanti dari data ya, data. Iya, benar. Excel. Dashboardnya sendiri kami buat di tadi Power BI. Oke, saya udah cukup. Saya izin ke room selanjutnya ya. Ya, Selamat malam. baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Udah ini. Nggak tahu. Gini doang, udah kirain aku kayak bakal dites apa gitu. Tapi aku nggak tahu. Ini udah. Kayaknya kita harus nunggu sampai jam 9 deh. Tadi kan disuruh balik ke main room kan? 10 orang kan? Oh, 10. Iya, 10 orang kita nunggu. Makanya. Oke. Oke, baru 1 ya. Berarti nanti kayak tadi ini kan sambil kita ngobrol ya. Berarti nanti langsung abis aku share screen video demo, kamu langsung share screen itu aja, apa namanya, webnya gitu. Oh, oke. Kalau misalnya dia minta dashboard yang itu kan tadi kan ada yang error kan karena SQL-nya. Aku udah siapin sih untuk yang di share screen. Kalau nggak ditanya ya udah. Oke. Itu videonya gimana ya? Ada PHP gitu? Emang kelihatan. Oh, kelihatan. Jadi nggak apa-apa ya? Aku juga lupa aku sebutin di video. Oke, halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Kak. Selamat malam, Bu. Ya, oke, baik, mungkin bisa di share screen. Mungkin share screen-nya jangan dimatikan ya, supaya kalau mentor masuk gitu langsung ready gitu. Oh, baik ya. Oke, kalian tentang apa ini? Jadi mungkin sebentar ya, saya potong. Mungkin untuk yang video demonya yang di share screen kan video demo ya. Nah, mungkin bisa langsung ke detik kalian mempresentasikan produknya dan kemudian di mute saja. Jadi nanti saya bisa tanya jawab langsung gitu. Ya, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Oke, baik. Jadi sebelum kita putar video demo, mungkin kita perkenalkan dulu judul capstone project-nya ya. Jadi judul capstone project kami itu adalah penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Oke, baik. Oke, dashboard kunjungan wisata ya. Ya, saya izin share screen. Kalian pakai apa membuat dashboardnya? Jadi kita di sini outputnya adalah sebuah website dan juga nanti untuk dashboardnya pakai Power BI kita sambungkan ke websitenya. Oke.
Oh, ini webnya. Webnya kemarin pakai apa? Webnya pakai PHP. PHP ya? Iya. Oke. Ini masih ya, oke. Terus mungkin bisa langsung ke dashboardnya karena judulnya kan dashboard ya. Iya, jadi sebenarnya poin dari kelompok kami itu ada dua. Yang pertama, personalized recommendation. Sebelum masuk ke dashboard, nanti ada personalized recommendation-nya. Bentar, saya skip aja deh. Oh, personalized Ini. recommendation itu berarti misalkan saya gitu, saya nanti Iya, diberikan rekomendasi iya benar. travel destination gitu ya. Oh, Iya, oke. benar. Terus Hmm. tapi Oke, sebenarnya topiknya kalian yang dashboard kunjungan wisata kan ya? iya benar. Kenapa kok sampai memutuskan ada tambahan fitur ini gitu? Oh, jadi oke, mungkin teman-teman ada yang mau jawab dulu atau langsung aku? Oke, mungkin pas pertama kita bimbingan sama Pak Rinaldi tuh maunya ada sesuatu yang lebih menarik jadi nggak cuma dashboard doang. Soalnya kalau dashboard di Power BI kan itu di tugas asinkronus biasa juga udah kita lakukan seperti itu. Oh, oke. Ya, Terus jadi mau muncullah yang ide lebih. ini gitu Iya, ya. benar. Iya. Oke, ya. Coba yang dashboardnya gimana? Dashboardnya nanti pas diklik di yang ini, dia akan keluar dashboardnya. Jadi di sini ada satu visualisasi yang error ya, karena kemarin Azure Pass-nya nggak bisa, jadi yang SQL-nya nggak muncul. Untuk Oke, dashboard, hanya ini ya? Satu page ini aja ya? iya. Untuk dashboard yang satu lagi kayak gini, yang decomposition tree. Oh, oke. Harusnya seperti ini, tapi nggak itu ya, nggak tampil Iya, ya. benar. Iya, benar. Oke, karena ini tentang dashboard, jadi saya akan fokus bertanyanya tentang dashboard ya, teman-teman ya. Walaupun tadi Iya. ada tambahan satu hal itu, tapi kan itu bukan jadi fokusnya. Oke, dari sini sebenarnya teman-teman kan menggunakan dataset ya. Datasetnya diambil dari mana? Datasetnya jadi ada dua. Mungkin Bagas bisa bantu jawab. Iya Bu, jadi kami sebenarnya kalau dataset itu kita pakai 3 sebenarnya. Jadi dataset 3 dataset ini kita kombinasiin satu sama lain, di mana dataset pertama itu isinya tentang list tempat wisata gitu. Jadi itu kurang lebih ada 400-an data. Terus dataset kedua itu isinya package. Package itu kumpulan tempat wisata yang dikelompokkan berdasarkan sebuah kriteria gitu. Itu kurang lebih ada 100 package. Dan yang terakhir itu ada data data record pengunjung gitu. Jadi kayak misalnya ada orang yang pernah berkunjung dengan usia segini, dengan gender segini, budget segini, itu dia kemana gitu. Istilahnya data yang bakal kita training buat model kita gitu. Nah itu datanya kita peroleh dari Kaggle Bu. Ya. Oh, Dan juga ada beberapa yang kita pakai data dummy gitu untuk memperluas jangkauan model kita. Jadi kita pakai data dummy juga gitu Bu. Kalian buat sendiri berarti? Ya, Iya, cuman benar. nggak banyak sih Bu ya. Oke. Nah kan kalau misalkan tadi berarti kan dari 3 dataset itu kan berbeda-beda ya sumbernya ya. Ada yang dari Kaggle, ada yang dari mana saja tadi satunya? Cuman dari Kaggle sama kita bikin data Cuma dummy dari Bu. Kaggle. Dari Kaggle itu 3 sumber yang berbeda atau dalam satu postingan Kaggle? Dalam satu postingan Bu. Source-nya. Oh, dalam satu postingan. Jadi maksudnya ya tetap sebenarnya ada kesinambungan ya antar datanya. Ya, oke. Ya, oke. Dari sini sebenarnya kalau kita ngomongin dashboard kan yang penting adalah visualisasi itu bisa menampilkan sesuatu informasi yang terkadang itu kita susah temukan gitu ya. Kalau misalkan kita harus membaca datanya itu satu persatu. Nah, kira-kira bagian mana atau informasi apa yang sebenarnya itu sulit ditemukan kalau kita lihat di Excel gitu ya. Tapi kalau misalkan menggunakan Power BI ini langsung kelihatan gitu. Kira-kira apa teman-teman? Apa kira-kira? Kalau rata-rata saya rasa kan bisa ya langsung kelihatan gitu ya. Kita pakai pivot saja langsung bisa gitu di Excel gitu. Terus apa lagi? Sebaran juga
apa yang kira-kira bisa muncul gitu, yang baru. Jadi kalau pakai Excel tuh susah lihatnya, tapi ini kelihatan gitu. Saya izin menjawab ya Bu. Jadi kalau menurut saya dari poin dashboard kita itu sebenarnya ada yang di bagian maps gitu ya Bu. Karena kan di maps itu kita sudah tahu ya, misalnya Jakarta gitu. Jakarta tuh ratingnya berapa dan letaknya di mana gitu. Misalnya kita ada di Sumedang nih, kita kan melihat dari map bisa kelihatan ya. Oh Sumedang ini lebih dekat ke tempat biru apa ke tempat merah gitu, atau ke tempat yang lain, dan ratingnya berapa sih gitu. Jadi dengan maps ini tuh jauh lebih simpel dan lebih mudah gitu Bu sebenarnya. Sama yang tadi yang decomposition tree ya, karena decomposition tree itu kita istilahnya kayak menghubungkan satu variabel dengan variabel lain gitu. Jadi misalnya kita ini perempuan loh, perempuan tuh rata-rata kemana sih gitu. Dan kalau misalnya ternyata perempuan rata-rata ke DIY-nya itu cocoknya tempat wisata yang package yang mana gitu. Jadi emang sebenarnya poin paling pentingnya itu ada di decomposition tree sama yang di maps tadi Bu. Gitu. Oke. Ya kalau pakai Excel susah begitu ya. Oke, apalagi tuh kira-kira yang lain? Kalau yang rata-rata umur itu kan dalam bentuk blok-blok ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari situ sih sebenarnya? Yang kalian mau highlight itu apanya gitu? Kan kalau DKI Jakarta dia bloknya menurun gitu, kalau Jawa Timur dia memanjang, tapi sebenarnya kalau kita lihat lebarnya kan sebenarnya lebih lebar yang Jawa Timur gitu kan ya. Kalau untuk yang itu ya Bu, mungkin itu nggak highlightnya itu bukan ke arah situnya sih, cuman lebih ke arah DKI Jakarta tuh rata-rata umurnya berapa gitu, dan untuk di kotak itu kira-kira jumlah orang yang di DKI Jakarta itu berapa banyak gitu. Bukan sorry, umur yang di DKI Jakarta itu tingkatnya tuh tinggi apa rendah gitu. Itu 431 itu tuh sebenarnya kode ya. Iya. Betul Bu. Oh iya, saya mikirnya apa ya itu maksudnya, ternyata kode ya. Ya Iya, itu kode. jadi ambigu itu. Jadi kalau misalkan baca mungkin itu kelebihan spasi gitu ya. Jadi 429 gitu kan yang DKI Jakarta. Iya. Oke. Ya sebenarnya kan bisa fokusnya cuma di rata-rata umur aja, yang 431-nya bisa dihilangkan kan ya. Iya. Oh ya, untuk yang personalize tadi kalian pakai apa membangunnya? Model regresi linear sederhana di Excel. Regresi. Gimana tuh? Bisa dilihatin nggak contohnya? Bisa. Bentar. Mungkin dari sini sih. Kelihatan kan ya? Iya. Ya, baik. Pakai model regresi linear sederhana biasa sih. Tapi itu statis berarti? Kita udah coba beberapa. Jadi sebelumnya kita sudah bagi seperti ini. Jadi misalnya nanti user input itu misalnya dia dari Banten, maka akan kita arahkan yang dekat gitu ke Jakarta dan Bandung. Jadi yang tadi personalized recommendation karena emang personalized ya, kita nggak asal juga sih. Jadi yang Banten kita arahin ke Jakarta dan Bandung. Yang dari DIY kita gitu ya, arahkan. maksudnya Iya ya? benar. Iya benar. Oke. Ya bagus sekali ini idenya ya. Ya cuma mungkin gini, karena memang sih ya ini jadi satu nilai tambah ya yang tapi tadi yang personalize itu, tapi tetap kan yang main topiknya adalah visualisasi. Nah ini sepertinya kalian fokusnya jadi terpecah gitu, jadinya yang visualisasinya malah mungkin concernnya nggak dominan gitu ya, nggak dominan. Jadi ada website, ada itu, tapi yang di sininya nggak dominan, itu aja sih paling. Tapi untuk eksekusi semuanya dari awal sampai akhir konsepnya saya suka sih, keren. Oke. Iya, Ya. terima kasih. Iya, oke. Mungkin itu saja dari saya ya. Good luck ya untuk komentar yang lainnya nanti. Ya, selamat malam. Malam, terima kasih. Terima kasih Bu. Terima kasih. Lah, guys, Bam lu harus siap jelasin
ke 9 orang sih dashboardnya. Ya moga-moga nggak ditanya banyak sih. Harusnya yang di highlight Nggak, personalizing sih kalau iya harusnya nggak, tunggu. Coba lihat ini deh, judul caption project. Bilangin ya kalau ada yang udah masuk. Outputnya apa sih kita harusnya? Oh, nggak ada. Oh, judulnya apa sih? Penurunan luaran yang diharapkan rancangan desain dashboard. Oh my God. Dashboard, guys. Aduh. Ya kan emang sebenarnya kita mau buat dashboard kemarin ya. Bilang apa dong ntar kalau ditanya. kita kemarin juga fokusnya ke itu kan, ke webnya. Terus dashboardnya juga Iya, cuman pajangan dashboardnya doang justru sebenarnya kan. pendukung dari webnya. Yang tadi lu jelasin, Bam, yang eh rata-rata yang mana? Decomposition tree sama yang peta map itu kan satu untuk personalized recommendation, satu lagi untuk traffic tourism fungsinya. Ya moga-moga Biasanya. yang nggak banyak yang tanya sih. Iya. Tadi Pak Rinaldi belain kita dah. Yang pas mentor pertama kali masuk. Iya. Yang dia bilang kita nggak ada yang dari web developer atau apa platform developer. Tapi emang kemarin Pak Rinaldi sempat bilang nggak boleh PHP ya, apa gimana? Enggak, mungkin PHP boleh, tapi terlalu simpel kalau misalnya untuk ini. Tapi bagus nggak sih? Harusnya kan kita nggak dapet PHP di data analyst and AI. Tapi iya sih, kalau tadi baca di Excel-nya harusnya outputnya dashboard gitu. Dari awal harusnya kita fokus aja ke dashboard ya. Tapi semuanya gitu. Yang kelompok 5, dia kan dashboard kunjungan wisata, tapi buat web juga. Ya kan? Dia tetap bikin dashboard ya? Nah, nggak tahu. Belum kayak Ucey, nggak nanya.
Baik, selamat malam Ibu Vita. Perkenalkan Selamat malam, iya, Dek. oke, perkenalkan kami Halo, Dek dari kelompok Juselin. Wah, iya, baru ketemu halo. Dek Oh, Juselin lagi. oh iya, ketemu lagi. Baik, Buat jadi apa ini kalian? perkenalkan kami kelompok Balder, jadi kita tuh buat capstone project judulnya Penerapan Traffic Tourism dan Personalized Recommendation pada Dashboard Kunjungan Wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Oke. Oke, baik. Mungkin Silakan mulai aja deh. dari Buka dashboardnya aja, langsung ke dashboardnya, ke Power BI-nya deh. oke. Jadi output dari kami itu ada 2, Bu. Yang pertama website yang tadi, personalized recommendation, dan juga dashboard-nya. Mungkin bisa mulai dulu ya video demonya. Demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu input Jakarta. Recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya di input Jakarta. Iya, baik. Kenapa, Bu? Udah, ini anakku sih sana, Dek. Oh, oke. Nas. Wah. Nah, Lanjutkan, Dek. Keren, Dek. dan untuk budgetnya di sini di input 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat, di mana dashboard ini oke, baik. Untuk dashboardnya ini. Yang di sini dashboardnya ada satu visualisasi yang error karena kita nggak berhasil dapat Azure Pass, Bu, kemarin. Jadi layanan SQL servernya nggak ada. Ya. Jadi untuk tampilan dashboardnya ini saya tampilin manual aja kayak gini. Oh, gitu. Ini sudah lumayan banget sih itu, Dek. Ya. Mungkin Bagas bisa bantu jelasin dari isi dari dashboardnya. Dek Bagas. Baik Bu, jadi saya izin menjelaskan dashboard yang telah kami buat. Jadi sebenarnya kalau lihat di sini kita ada 5 visualisasi ya. Cuman poin penting kita tuh ada di 2 tempat, ada yang di maps, kemudian di pojok kiri bawah di maps, sama yang di decomposition tree gitu. Dimana kalau maps ini kita berfokus kepada tempat atau misalnya letak dari tempat wisata yang ingin didatangi gitu, dan juga kita memberikan situ ada rating gitu ya Bu. Sedangkan untuk decomposition tree-nya sendiri kami bertujuan untuk mengetahui komposisi gitu. Jadi misalnya perempuan itu banyaknya dapat ke package mana, atau perempuan itu banyaknya ke provinsi mana gitu. Terus juga misalnya perempuan tuh budgetnya kira-kira berapa gitu, dan kalau laki-laki berapa gitu sih Bu. Jadi emang fokusnya lebih ke 2 itu. Dan yang lain mungkin untuk sebagai pembantu apa ya, mengetahui komposisi dari data kami gitu. Kayak misalnya rata-rata harga, persebaran provinsi, terus rata-rata umur, itu untuk membantu mengetahui komposisi data kita aja sih, gitu Bu. Keren. Hmm. Sudah keren sih, Dek. Mantap sih. Dari web terhubung ke dashboard ya. Mantap. Oke, Dek Juselin, Dek Bagas, Dek Igni, Dek Benita. Lanjut dengan Bu Clara ya. Bu Clara tadi di room 11 nggak ada orangnya ya, Bu Clara?
Iya betul. Ada Oh, di chat mentor, Bu. Ada di oh lah saya informasi. nggak buka chat. Pantesan saya ke sana loh kok. Wah, Kayak kuburan. sepi di sana. Sepi ya, langsung ke sini. Iya. Oke deh Bu, Oke deh. dilanjut ya. Ya, Oke, terima Dek. kasih Siap. Ibu Terima kasih. Oke, kita. sama-sama. Keren sekali dashboardnya ya. Baik. Ya. Selamat malam Ibu Clara. Selamat malam adik-adik Iya. kelompok Balder ya. Iya, benar sekali Ibu. Oke. Iya, tadi izin saya menyimak sebagian ya. Iya. Karena tadi sudah terlanjur masuk, maaf ya. Tapi boleh adik-adik sampaikan dari awal kenapa proyek ini dipilih dan lainnya, silakan. Oke, baik. Jadi, pertama-tama di sini kami memilih judul penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Jadi di sini sesuai dengan judulnya, output kami itu ada 2 fokus. Yang pertama, penerapan traffic tourism pada website dan juga nanti dashboard kunjungan wisata. Oke, mungkin bisa saya play ya Bu video demonya? Silakan. Oke. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya diinput Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini diinput 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat. Di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore more untuk kembali menginput data. Sekian video demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik. Jadi kalau misalnya tadi Bu Clara lihat di visualisasi kami yang kami sambungkan ke website itu ada satu yang error karena kami nggak dapat Azure Pass ya untuk tadi SQL. sudah disampaikan ya. Oke, iya. Baik. Oh, udah sampai Itu situ tadi ya? sudah. Iya. Saya sudah menyimak. Oke, Terima baik, kasih untuk informasinya ya adik-adik ya. Iya. Satu pertanyaan saja dari saya, kalau ada waktu tambahan adik-adik mau kembangkan proyek ini seperti apa? Kalau misalnya kita ada kesempatan untuk mengembangkan, mungkin kita akan mengembangkannya lebih ke website-nya dan bukan dashboard-nya sih sepertinya Ibu. Mungkin kita bisa Itu bandingkan, website-nya? iya, kita bisa bandingkan model yang sekarang kita pakai kan belum dibandingkan dengan model yang lain ya, karena keterbatasan mendeploy machine learning. Jadi kita pakai model yang mudah dideploy ke website gitu. Jadi mungkin ke depannya kalau misalnya ada Baik. waktu kita bakal pilih model yang lebih akurat. Baik. Oke, bagus, keren banget kalian. Terima kasih ya sudah memberikan yang terbaik buat proyek ini. Dari saya cukup. Saya pamit undur diri dari ruangan ini. Silakan dilanjutkan dengan mentor berikutnya ya. Selamat malam adik-adik, sukses selalu buat kalian. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih Bu Clara. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.
Oh, terus tonjolin websitenya dah. Ada yang mau ngomong nggak? Untuk selanjutnya, mungkin Benita atau Igni kali. Perkenalan kayak tadi. Mau nggak? Soalnya nggak ada yang nanya lagi tentang itu. Apa Benita mau? Kalau mau kita gantian. Sebenarnya karena ini sih, Jos. Judul kita tuh ada dashboardnya, makanya orang langsung minta dashboardnya mana gitu kan. Iya, tapi emang gitu. Soalnya emang ini kan penerapan traffic tourism dan bingung. Ya sudahlah, udah terlanjur. Makasih banget untuk Igni sama Benita ya. Kalau nggak ada kalian nggak jadi website kita. Nggak bisa diklik. Paling pakai Figma sih. Ya, kenapa, Jos? Manggil tadi. Nggak. Udah. Thank you guys. Udah Iya. buat websitenya. Kalau di data analis, kalian diajarin ya pakai Power BI? Iya, diajarin. Kita ada kelasnya bahkan Power BI. Apa sih Power BI Associate? Apa sih? Lupa. Ada kelasnya khusus untuk Power BI. Tadi sama Pak Rinaldi. Iya, Pak Rinaldi. Emang kalau di mana? Enggak, kita jarang sih. Kita cuma dapat teori, terus kadang pakai, kalau misalnya ada exercise di web Azure-nya, paling pakai contoh-contoh Seashell-nya gitu, pakai GS, cuman gitu. Itu pun kalau lagi kebuka untuk itunya, exercise-nya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Oh, kita diajarin sih karena emang ada kelasnya khusus ya tadi sama Pak Rinaldi itu. Keren banget soalnya. Jadi, Iya, kita dapatnya itu. Oke. Selamat malam, Bu Manise. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Ada Bagas, Igni, Benita, sama Jocelyn ya? Iya. Oke. Silakan mungkin teman-teman boleh dipresentasikan hasil videonya. Ya, thank Baik, you. jadi judul fix kami itu yang terakhir kali bimbingan ya, penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Jadi di sini mungkin bisa kita mulai dulu dari videonya ya. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari destinasi dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya di-input Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini di-input 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat.
di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore more untuk kembali menginput data. Sekian video demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, ya. Mungkin kalau misalnya Bu Manisa lihat tadi untuk dashboardnya sendiri kita di sini ada satu visualisasi yang error ya karena nggak ada Azure Pass, jadi SQL servernya nggak bisa dia disambungin ke webnya. Untuk model yang kami gunakan di website kami yang personalized recommendation itu kami menggunakan model regresi linear sederhana. Jadi misalnya user menginput Jakarta, maka akan kami sarankan ke tempat atau kota yang paling dekat, yaitu Bandung atau Surabaya. Itu sih. Untuk dashboardnya sendiri, ini saya akan share manual. Mungkin untuk Bagas boleh bantu dijelaskan mengenai dashboardnya? Baik Bu, jadi saya izin menjelaskan tentang dashboard yang telah kami buat. Jadi seperti yang terlihat di sini ada 5 visualisasi yang berbeda, ada pie chart, ada bar chart, terus juga ada ini apa yang kotak-kotak ini saya lupa namanya, terus ada maps dan juga ada decomposition tree. Nah dari kelima ini yang menjadi titik berat kami ada di maps dan juga di decomposition tree karena maps ini tuh akan menunjukkan gitu kira-kira orang tuh bisa mengira gitu mereka lebih dekatnya ke tempat wisata yang mana. Selain itu juga mereka bisa melihat kira-kira tempat mana yang memiliki rating paling tinggi. Nah, untuk decomposition tree sendiri, tujuan kami adalah kami ingin membuat si pengguna atau user itu tahu gitu. Jadi misalnya mereka perempuan, oh berarti perempuan tuh banyaknya ke package yang mana gitu. Dan juga kalau misalnya dia budgetnya sekian, itu cocoknya ke package dan ke tempat wisata yang mana gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk balik lagi ke rekomendasinya gitu. Dan untuk 3 yang di atas, yang pie chart, yang bar chart, dan juga yang rata-rata umur itu hanya untuk membantu memvisualisasikan komposisi dari data yang kami miliki gitu. Jadi orang bisa tahu kira-kira data kita tuh banyaknya dari provinsi mana, terus juga harga untuk wisata tuh paling mahal dan paling murah di mana, dan juga rata-rata umur untuk wisata tuh berapa aja gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, mantap. Ini webnya tadi kalian bikinnya pakai PHP ya, teman-teman? Iya, betul. Oke, mantap. Akhirnya yang webnya jadinya keren juga kalian ya. Padahal waktu itu masih kayak udah last minute kayak aduh panik gitu ya Iya. belum jadi. Tapi pas di presentasi keren loh hasilnya. Mantap nih kalian. Iya. Oke, dari saya sih udah oke. Saya juga udah kasih nilai sih buat teman-teman di kelompok 10, di room 10. Semoga nanti dapat nilai yang baik juga gitu ya dari mentor-mentor yang lainnya ya. Ya, amin. Iya, mantap. Tapi saya udah oke sih sama hasilnya. Satisfy banget sama hasil kerja kerasnya teman-teman gitu ya di waktu yang sangat singkat dan mepet. Terus di sela-sela kepanikan, tapi akhirnya bisa mempresentasikan dengan sangat baik. Oke, kalau begitu sip deh. Kalau gitu saya izin keliling ke room lain lagi. Thank you ya buat Jocelyn, Ikni, Benita, dan Bagas buat Ya, terima kasih Bu Manise. Ya, terima kasih juga. Selamat malam. Ya, Makasih Bu. Yo, thank you. Guys, Bu Manise terkejut sama Ikni dan Benita. Bisa kelar websitenya. Oke, bagus.
Sisa berapa lagi sih berarti? Udah 5, ya kan? Pak Kadek, Bu Manise, Bu Clara, Bu Vita, Pak Rinaldi. Pak Rinaldi. 5, iya 5 lagi. Bu Herlina 4 lagi kayaknya. Oh iya, Bu Herlina Iya. 6, 4 lagi. Oh, cepet ya. Mungkin dipercepat deh gara-gara yang mungkin hari pertama ngaret ya atau apa. Tapi untung video demo kita sebentar sih, kayak 2 menitan gitu. Jadi nggak lama, nggak diburu-buruin. Suaranya tuh kegedean atau udah pas sih videonya, suara videonya? Kalau di aku pas sih. Pas. Oke, ya udah berarti nggak usah dikurangin deh. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about. Ya, 1,2 aja deh. Oh, di ini putus-putus katanya suaranya. Di Bagas sama Benita putus-putus nggak? Jangan-jangan wifi aku. Tapi emang sempat lu skip-skip kan, Jos? Oh iya, kalau yang di Bu Vita iya, di gua skip. Tapi kalau sisanya sih enggak ya. Lancar sih kalau di gua. Tapi ada emang Lancar. ada beberapa yang ke skip-skip gitu kan ya. Iya, emang ada yang ya udah berarti oke. Aman deh.
Selamat malam, Pak Charles. Ya, halo, selamat malam, Ya, teman-teman. baik. Silakan dipresentasi. Jadi, perkenalkan kami dari kelompok Wilder. Untuk judul capstone project kami yaitu penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Baik, jadi untuk pertama-tama saya play dulu ya untuk video demonstrasinya. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Wilder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya di-input Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini di-input 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat. Di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore more untuk kembali menginput data. Sekian video demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, jadi sebenarnya untuk capstone project kami outputnya itu ada 2. Yang pertama website personalized recommendation dan juga dashboard. Untuk dashboardnya sendiri tadi yang dalam video ada satu visualisasi yang error karena kita nggak jadi dapat Azure Pass ya, jadi SQL Server Analysis-nya nggak bisa nyambung sama decomposition tree-nya. Jadi untuk dashboard Power BI-nya saya akan tampilkan manual. Baik, mungkin Bagas bisa bantu jelaskan untuk Power BI-nya? Baik, Pak Charles, saya izin menjelaskan dari visualisasi yang kami berikan. Jadi, seperti yang terlihat, kami menggunakan 5 visualisasi. Yang pertama ada pie chart, kedua ada bar chart, ketiga ada tree maps, kemudian yang ketiga ada maps, lalu yang terakhir ada decomposition tree. Nah, jadi untuk yang kami prioritaskan atau yang kami titik beratkan di sini ada 2, yaitu yang maps yang di kiri bawah dan juga di decomposition tree, di mana kedua visualisasi tersebut itu berguna untuk memberikan gambaran terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada pengguna seperti itu ya Pak. Sedangkan untuk ketika yang atas itu mereka titik beratnya adalah menggambarkan kondisi dari data yang kita miliki seperti itu Pak, kurang lebih. Terus untuk website-nya sendiri kami mengadakan fitur personalized recommendation. Jadi di sini nanti misalnya user menginput kota Jakarta, lalu nanti output-nya akan kami berikan ke kota yang terdekat, misalnya kota Bandung, seperti itu. Beserta harga dan juga ratingnya. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Apakah Pak Charles ada tanggapan? Terima kasih teman-teman untuk penjelasannya. Ya, jadi ini sangat menarik ya menurut saya. Cuma ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, aplikasi menggunakan apa ya? Power Apps atau ada yang lain? Oke, Ikni mungkin bisa bantu jawab. Maaf, maksudnya website ya? Website menggunakan? Iya, website.
Untuk pembuatan website, kami menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, PHP ya. Dan kemudian untuk websitenya sendiri apakah sudah terhubung ke database atau belum? Bagaimana Bapak? Mohon maaf, terkendala jaringan. Oh ya, websitenya apakah sudah terhubung ke database? Sudah Pak, Oh, sudah ya. memakai MySQL database. MySQL, oke. Dan juga untuk yang menarik di sini adalah rekomendasinya. Rekomendasinya menggunakan apa ini ya? Karena kan inputnya hanya usia, lokasi, budget, dan gender, gitu ya. Dan nanti ketika klik explore itu nanti apakah ada algoritma di belakangnya atau seperti apa? Ya, betul Pak. Jadi untuk modelnya sendiri kami menggunakan model regresi linear sederhana. Jadi kenapa kami menggunakan model regresi linear sederhana? Jadi kami memilih model yang bisa di-deploy ke bahasa pemrograman PHP, gitu, seperti itu. Karena modelnya yang simple gitu, dan lumayan akurat sih Pak. Kami sudah coba. Untuk datasetnya, Ya. untuk datasetnya mungkin Bagas boleh bantu jelasin biar Pak Charles ada sedikit gambaran gitu. Ya Pak, jadi untuk datasetnya sendiri sebenarnya kami menggunakan satu sumber yang sama gitu, yaitu di Kaggle, di mana Kaggle itu ada satu postingan juga, itu isinya tentang package dan juga tentang list tempat wisata gitu. Nah, jadi kami menggunakan dua dataset tersebut untuk nantinya melatih model yang akan kita bangun. Nah, modelnya itu tadi yang telah dijelaskan sama Josel itu model tuple linear regression ya Pak? Ya, kurang lebih seperti itu. Yep. Ya, baik. Tapi saya penasaran dengan linear regression karena setahu saya linear regression untuk kasus regresi, ya, dan bukan untuk kasus memberikan rekomendasi. Gitu. Bisa dijelaskan sedikit hubungannya ke rekomendasi? Oke, jadi ada satu dataset lagi yang tadi Bagas mungkin belum sebutkan. Jadi kita buat data dummy untuk kita latih modelnya, Pak. Jadi kita membuat data dummy untuk input user. Jadi baik kalau misalnya saya tampilkan background dari modelnya sendiri, nanti akan didapat intercept seperti ini. Lalu nanti rumusnya bisa kita hitung. Misalnya dengan age 21, budget 400.000, asal Jawa Barat dan perempuan, ini asal dan jenis kelaminnya juga kita labelkan jadi nomor gitu. Nanti hasilnya akan kita round up 48. Maka nanti dia akan dapat package ke 48. Seperti itu sih, Pak. Untuk logiknya sendiri kami menggunakan jarak lokasi sih. Dari misalnya Banten kami arahkan ke destinasi wisata di Jakarta dan Bandung. Lalu dari DIY kami arahkan ke Semarang, Jogja, dan Surabaya, dan seterusnya. Makanya tadi inputnya user harus input kota asal, seperti itu, dan budget. Seperti itu sih Pak, untuk garis besar dari model. Ya, baik. Tadi yang 48 itu maksudnya apa? Bisa dibalik? 48 itu maksudnya adalah paket ke 48. Jadi di sini ada 100 paket, di mana satu kota itu masing-masing 20 paket. Kalau misalnya dia dianjurkan ke paket yang 48, maka dia dapat paket yang ke 48. Seperti itu sih Pak. Ke Bandung. Ini untuk destinasi wisatanya. Berarti 48 ini merupakan hasil dari linear regression gitu ya? Ya Pak, benar. Dari rumusnya juga. Dan 48 ini maksudnya apakah ini berhubungan dengan karena kan kalau semakin besar kan artinya ada maksud dong ya kalau misalnya kita berhubungan dengan linear regression gitu ya. Tapi kalau di sini yang saya lihat kan di sini hanya nomornya gitu ya, nomor dari package-nya. Dan ini kan acak kan ya harusnya ya.
nomor. Jadi kalau misalnya nanti saya ubah 48 itu bukan Bandung tapi package yang lain kan jadi berbeda juga nanti hasilnya. Saya izin ini ya Pak, Oh. mungkin menjawab ya. Jadi Iya. untuk package-nya sendiri itu dari Kaggle itu kami pilih dia memang apa ya, udah disusun sedemikian rupa sehingga tiap urutan tuh ada maknanya gitu loh Pak. Jadi misalnya di sini urutannya Jakarta, bawahnya apa aja sorry? Jogja. Setelah Jakarta, Jogja itu tuh mungkin dia udah mengukur gimana caranya setelah Jakarta dan kalau misalnya lebih besar dari Jakarta itu diarahin ke Jogja gitu loh Pak. Jadi emang sebenarnya dari package ini sendiri itu udah ada artinya sehingga kami langsung progres ke arah regresinya gitu sih Pak. Iya baik. Cuma maksud saya perlu dipahami juga teman-teman maksud dari karena ini kan disebut package ini kan disebut ID ya sebenarnya ya. Cuman ID ini kan sebenarnya kalau saya balik-balik kan sebenarnya bisa juga gitu. Cuman kalau memang urutannya harus seperti ini, apa yang membuat harus seperti ini gitu? Karena kan linear regression seperti itu ya. Misalnya anggaplah misalnya usia saya misalnya atau usia orang gitu ya, usernya 50 gitu ya. Oh berarti nanti kalkulasinya hasilnya misalnya angkanya 100. Nah 100 itu atau angka-angka yang lebih besar apakah itu cocok misalnya untuk orang tua gitu ya atau untuk atau misalnya untuk ya orang-orang yang lanjut usia gitu ya. Nah itu kalau misalnya disusun seperti itu mungkin masuk akal. Tapi kalau random, nah itu yang nggak masuk akal gitu. Jadi kalau misalnya penyusunan package ini random, ya menurut saya hasilnya kurang akurat sih ya menurut saya. Cuman kalau tadi misalnya, ya ngerti kan ya maksud saya. Jadi ngerti. misal dari usia 55, 60, berarti kan hasil kalkulasinya mungkin package-nya package 100 misalnya. Nah 100 itu apakah memang itu kan sudah angka besar gitu kan? Apakah angka-angka besar itu memang lebih cocok untuk lansia atau yang sudah tua gitu ya, orang tua atau seperti apa? Nah itu kan yang harus dieksplorasi lebih jauh. Karena kalau memang seperti itu ya oke gitu ya, baik bisa juga menggunakan data ini. Tapi kalau tidak dan disusunnya random, nah itu yang bermasalah. Ya tapi kalau dari sini saya sudah mengerti lah maksudnya. Cuma nanti coba di explore aja teman-teman maksud dari apa namanya urutan ini tuh apa? Ya baik Pak. Mungkin sampai sekarang kita masih merekomendasinya hanya berdasarkan dari asal ya dan jenis. Karena kemarin kita juga nggak membandingkan model ini dengan model lainnya gitu. Soalnya untuk deploy modelnya sendiri juga cukup sulit karena menggunakan bahasa PHP, jadi nggak bisa langsung deploy machine learning-nya, harus buat ulang manual menggunakan bahasa PHP. Mungkin kalau misalnya ke depannya ada waktu lagi, kita bisa cari model yang lebih baik seperti yang tadi Pak Charles bilang sih. Benar, yang lebih akurat. Yang udah include memikirkan age, budget, dan juga jenis kelaminnya. Begitu sih, Pak. Izin menambahkan dikit Pak. Mungkin ya sih kemarin juga kami pas tahu data package-nya ini tuh udah mempunyai makna gitu ya. Kami nggak mencoba buat mencari lebih dalam lagi gitu. Tapi next-nya mungkin kami bakal coba explore lebih jauh lagi tentang data ini gitu sih. Mungkin itu tambahannya Pak. Ya baik. Ya tapi kalau sudah mengerti sudah oke. Karena memang baru kali ini saya mendengar linear regression bisa digunakan ya. Ternyata memang dari dataset reference-nya ya yang memang sudah disusun. Kalau memang seperti itu masih bisa. Tapi kalau kalau memang mau yang lebih akurat memang masih banyak lah yang lain gitu ya. Salah satunya mungkin seperti ya contohnya kayak kalau teman pernah dengar FP growth gitu ya, jadi
satu algoritma untuk menghitung atau memberikan rekomendasi customer. Juga ada yang lain namanya collaborative filtering gitu ya. Nah, dua itu bisa dipakai sebenarnya untuk rekomendasi. Ya. Tapi kalau mau lanjut dengan linear regression, kuncinya di situ tadi. Perlu dipahami dataset yang menjadi tempat-tempat yang menjadi acuan reference tadi. Ya, karena package-package itu kalau sudah disusun, ya misalnya teman-teman tahu, oh ini disusun berdasarkan usia gitu ya, semakin tinggi usia, semakin tinggi package-nya, semakin cocok untuk lansia misalnya gitu. Itu oke. Tapi kalau belum, ya dieksplorasi lagi metode atau algoritma yang lain. Ya, baik Pak. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih untuk presentasinya ya. Selamat malam. Terima kasih kembali Pak Charles. Kalau aku baru kepikiran deh, kayaknya si kota yang nomor itu, kayaknya berdasarkan kotanya deh. Berdasarkan Jadi apa? misalnya kayak Jakarta kan nomor 1 ya, berarti kayak mereka tuh ngambilnya tuh Jakarta, jadi dia memposisikan diri, si pembuat data kayak memposisikan diri di Jakarta gitu. Yang kedua Bandung kan? Yang kedua Jogja. Makanya, tapi emang nggak bisa sih kalau pakai model regresi linear. Makanya kemarin kan pas bimbingan kita tanya, tapi ya disetujuin karena emang model ini yang paling gampang untuk di ini guys, di deploy. Soalnya kemarin kan fokus utama kita tuh bisa website-nya jadi gitu kan. Jadi kita ngorbanin ini model. Tapi kalau misalnya ditanyain gitu lagi, kayaknya ini. Tapi ini bagus sih. Ini tuh kayak ya apa namanya? Kayak bukan fokus kita gitu sebenarnya, ini kayak nambahin doang. Iya, nambahin. Nggak tahu kita fokusnya kemana jadinya ini. Ke website, ke dashboard. Nggak tahu deh. Baik. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam. Baik. Oke, silakan ditunjukkan proyeknya apa? Oke, baik. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Balder. Di sini judul caption proyek kami adalah penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan Surabaya. Jadi di sini output kami ada 2 fokus. Yang pertama website traffic tourism dan personalized recommendation, dan yang kedua itu adalah dashboard-nya yang kami sambungkan di website-nya. Mungkin di sini bisa saya mulai dengan video demonya ya, Pak. Boleh, ya.
Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya diinput Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini diinput 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. Jika user mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat. Di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore. Tunggu. Ya, Baik. Pak. Ya karena waktunya sempit ya, jadi saya to the point aja. Oke. Dari Power BI tadi ke PHP itu ekspornya di mana? Kalian lewat apa? Oke. Mungkin Ikni bisa bantu jawab. Ya. Jadi tim kami kan sudah bikin dashboardnya. Jadi saya coba publish ke ini apa Pak? Ke apa namanya? Hosting. OneDrive. Ke OneDrive, terus dapat linknya dari OneDrive, terus dimasukin aja ke PHP-nya Pak. Tuh, Masa lihat tuh mana kodenya? Apa? Tinggal ditampilin itu aja gitu. Coba lihat. Kan Jadi harus si ada login dari user ininya OneDrive-nya, Power BI-nya. Oke, mungkin Ikni mau share screen. Tunjukkan ininya. Oke. Saya penasaran cara kodenya tadi tuh, nempelinnya di PHP. Soalnya PHP bukan ASP. Kalau ASP oke lah. Ya. Coba. Soalnya kita semua dari data analis, jadi kita emang cari-cari cara di YouTube sendiri Pak untuk nyambungin dari Power BI-nya. Gimana caranya? Ya, itu mungkin Ikni boleh bantu share screen. Silakan Ikni. Agak bentar, ini ada apa? Lemot. Berdasarkan arahan dari Pak Rinaldi, jadi di OneDrive terus dipublish gitu Pak. Terus untuk jadi ada dua, ada yang langsung pakai link, ada juga langsung dashboardnya kayak gini Pak. Jadi yang dihasilin tuh ini. Oh. Ada linknya. Oh, ya ini berarti hanya menampilkan itu doang ya. Link aja. Link ini kan di OneDrive-nya kamu share public atau enggak?
Public, Pak. Public. Jadi dibuka tanpa login pun bisa? Iya. Oke. Ya sudah. Nah, oke, cukup lah. Baik, jam 20.20 udah selesai sesi saya. Saya akan terakhir ke kelompok yang terakhir. Terima kasih ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya. Oke, tadi Pak Agus penasaran deh. Karena di video itu aku bilang disambungin sama Power BI. Padahal kalau misalnya ini kan dia jadi OneDrive ya, link OneDrive. Nggak langsung ke update. Tapi di Power BI juga benar sih. Kan benar. Tapi kalau kita misalnya yang di app Power BI itu yang aku tadi ini yang aku share screen bentar. Yang aku share screen ini bentar ya. Nih. Ini kan app Power BI. Jadi kalau misalnya kita update di Power BI-nya ini kan ke-update kan ya? Nah, kalau di OneDrive kayaknya enggak deh, ya kan? Kita waktu itu belajar kan yang dipublish terus real time. Iya, ngerti. Ada di tugas asinkron juga yang nyambungin sama OneDrive. Oh, oke. Iya. Di Workmax. Space. Kemarin tuh pakai yang OneDrive karena OneDrive bisa public ya. Kalau yang ini kan nggak bisa kemarin di-share. Iya. Bingung. Oke, aman. Selamat malam, Bu Erna. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Mungkin sebelumnya Ya, silakan. sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Balder di sini. Untuk judul caption project kami yaitu penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Mungkin bisa kami mulai dengan video demonstrasinya dulu terlebih dahulu ya, Ibu. Ya, silakan. Berikut adalah video demo dari penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan kota wisata punya kelompok Balder. Jadi kalau kita scroll sedikit ke bawah, ada menu about di mana menerangkan sedikit tentang website kami. Lalu di sini ada destination, hidden gem, up to date, other experiences. Lalu kita scroll lagi sedikit ke bawah, ada foto dari kota destinasi kami, di mana di sini tombolnya juga interaktif yang dapat kami ubah juga untuk gambarnya sewaktu-waktu. Lalu selanjutnya di sini ada menu dari personalized recommendation yang telah kami buat menggunakan PHP. Misalnya user akan menginput umurnya adalah 27. Lalu untuk location-nya diinput Jakarta. Dan untuk budgetnya di sini diinput 72.000. Dan yang terakhir gendernya user menginput laki-laki. User mengeklik explore nanti akan muncul output sebagai berikut, di mana muncul tempat wisata dan juga total harga berikut dengan ratingnya. Kemudian menu selanjutnya adalah dashboard, di mana di sini kami menyambungkan dengan dashboard dari Power BI yang telah kami buat. Di mana dashboard ini berisi summary dari 6 destinasi kota. Jika kita pencet back, maka akan tersedia tombol explore more untuk kembali menginput data. Sekian video demo yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi untuk background information, di sini kelompok kami itu ada 2 output. Bu Erna, yang pertama outputnya adalah website recommendation, dan yang kedua adalah dashboard tadi. Untuk satu visualisasi di sini ada error karena kami nggak bisa dapat Azure Pass ya, jadi untuk SQL Server analisisnya kita nggak bisa sambungin. Jadi kalau misalnya Bu Erna mau lihat
Power BI yang asli, ini saya tampilkan manual. Seperti itu sih, Bu. Oh, oke. Berarti tadi Anda menggabungkan ini si Power BI-nya ya. Iya, Tadi yang di halaman home-nya tadi untuk berarti pariwisata secara umum. Apa tadi? yang ini. Yang paling depan. Itu gambar apa itu, Mbak? Monas ya? Oke. Iya, Monas. Karena kita kan ada Jakarta juga ya, Bu. Oke. Jadi ini, oke, Java Iya, Tourism ya. iya, Tadi saya melihat, saya pikir isinya yang khusus satu daerah gitu, tapi ternyata pas adik-adik masuk itu ternyata ini ya ada gitu ya. Oke, good. Itu ada hidden gems tadi itu apa, Mbak? Fitur Ini apa tadi? nanti kalau diklik, mungkin ini bisa bantu jelasin tentang fitur-fitur di website-nya. Ini atau Benita mungkin boleh. Baik Ibu, jadi sebenarnya ini kayak jadi kita di destinasi ini kita tuh bisa dapat apa aja, yaitu kayak kita bisa dapat hidden gem yang sebelumnya mungkin user belum pernah datang. Terus kita juga kedepannya selalu kalau misalnya dikasih waktu gitu ya, meng-up-to-date data. Kemudian kita juga dapat share experience dari ranking. Itu sih paling fungsinya sebenarnya dari ini. Oke. Membuat websitenya pakai apa, Mbak? Menggunakan bahasa pemrograman PHP. Oke, tapi sudah ada collab dengan si ya tadi rencananya pasti Power BI tadi ya? Betul, Ibu. Power BI-nya nanti itu kalau diklik dashboard itu nanti menuju ke Power BI-nya. Iya, benar sekali, Ibu. Oke. Itu tujuan kita masuk ke membuat akun untuk apa itu? Membuat kita nggak ada buat akun, Bu. Jadi yang ini ini apa ya. Jadi yang ini untuk personalized recommendation. Jadi misalnya user input 27, lokasinya di Jakarta dengan budgetnya 72.000 dengan gendernya laki-laki. Nanti kita akan memberikan output yang destinasi kota wisatanya tuh dekat dengan Jakarta, misalnya Bandung. Begitu. Pakai metodenya apa? Metode rekomendasinya? Di sini karena waktunya kemarin agak terbatas juga dan kita nggak bisa langsung deploy machine learning-nya ke bahasa pemrograman PHP, kita pakai simple regression, Bu. Oke, tapi sudah mendekati ya, paling tidak kan nanti berarti tinggal diperbaiki ya. Iya, Apa namanya? kalau misalnya untuk keakuratan modelnya, kita udah coba beberapa kali, lumayan sih Bu, untuk location-nya misalnya Jakarta kan tadi saya udah bilang, dia ke Bandung atau Surabaya, ya dia beneran direkomendasiin ke Bandung atau enggak Surabaya, seperti itu. Oke, itu ada total harga sama rating apa itu? Kesemuanya Iya. dari 5 tempat itu? Iya, benar. Karena kan tadi dia input budget ya, kan budgetnya 72.000. Jadi kita rekomendasiin yang di bawah 72.000 seperti itu. Ini di satu kota ini? Taman Iya, ini Begonia. iya. Untuk informasi Bu Erna lagi, kita jadi ada 100 paket, nanti dia per kota gitu, per satu kota. Misalnya dia dapat paket 1, nanti Jakarta ke 3 tempat ini, seperti itu. Oh, oke. Anda sudah ini ya, Anda kelompokkan di basis datanya ya. Jadi nanti tinggal keywordnya apa, nanti dia akan langsung menampilkan yang tadi ya, paketnya tadi ya, paketnya ya. Iya, tapi sebenarnya tidak langsung ditampilkan seperti itu sih, Bu. Kita menggunakan model tadi simple regression yang Igni dan Benita bantu deploy menggunakan bahasa pemrograman PHP. Jadi ada rumusnya sendiri dari input si user gitu, Bu. Oke, sip. Mungkin satu masukan ya, kalau untuk tampilannya sudah baik ya. Cuma biasanya kalau rekomendasi itu kadang kita diberikan semacam pilihan, Mbak, opsi gitu loh. Ini kan Anda ada satu ya tempat gitu loh. Tapi sebenarnya Anda kan punya banyak data ya, tadi sudah dikelompokkan. Mungkin ada yang rekomendasi 1 mana, rekomendasi 2 mana. Nah, nanti tinggal
si user akan memilih gitu loh. Kalau rekomendasi kan kita ini ya, Iya. nanti tergantung user ya. Nah, itu kayaknya lebih menarik gitu kalau ditambahkan gitu. Oke. Tapi so far sudah baik, good ya untuk kelompok 10 untuk aplikasinya. Semoga sukses ya untuk Capstone Expo-nya dan nanti mendapatkan hasil yang baik juga. Oke, itu saja dari saya ya. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya. Baik, terima kasih Bu Erna. Selamat malam Bu Hesti. Selamat malam room 10 dan teman-teman. Iya, baik. Jadi mungkin perkenalkan sebelumnya kami kelompok Balder di sini judul capstone project kami yaitu penerapan traffic tourism dan personalized recommendation pada dashboard kunjungan wisata Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, dan juga Surabaya. Jadi output utama dari capstone project kami ada dua. Yang pertama website tentang traffic tourism dan juga personalized recommendation. Lalu yang kedua ada dashboard yang kami sambungkan di websitenya. Mungkin Oke, sebelum makasih Jocelyn. Tadi Ya. aku udah merhatiin juga kalian dengan Ibu Erna. Oke. Aku boleh langsung ke websitenya aja. Oke, boleh. Kalau website secara langsungnya bisa di share screen oleh Igni, mungkin. Apa Igni bisa share screen? Berarti ini secara umumnya adalah website yang memberikan rekomendasi ke orang-orang yang melihat gitu ya. Mau liburan Iya, kemana aja. Orang-orang yang menginput datanya. Mungkin lebih ke orang-orang yang nggak tahu mau pergi kemana, terus dia input data dia, nanti kita rekomendasikan sesuai data yang dia input. Seperti itu sih. Oke, berarti oke. Tadi ini yang udah dijelasin, aku juga udah dengar. Berarti ini menampilkan rekomendasi sesuai yang diinputkan. Nah, tadi waktu sudah menginputnya, itu kok nggak salah ada ratingnya. Iya, benar. Kemudian kalian bilang bahwa di sini nggak ada menu login ya? Iya, di sini nggak ada menu login. Nah, kemudian bagaimana kalian bisa menerapkan rating tersebut? Sebelumnya jadi kami pakai 3 database. Yang pertama itu database package. Nah, di database package tersebut sudah terdapat ratingnya. Jadi ini bukan rating dari usernya, tapi rating dari tempat-tempat package yang kami berikan. Seperti itu. Oke, berarti ini ratingnya dari kalian ya, bukan dari yang usernya. Iya, dari data Google. Jadi misalnya Taman Begonia ratingnya 4,5, nanti ada rata-ratanya didapat 4,3 seperti itu sih, Bu. Oke, ratingnya ngambil dari sana. Oke. Oke, menarik ini karena aku juga beda. Maksudnya ini beda ya dari yang lain. Aku baru nemuin website yang memberikan rekomendasi berdasarkan inputan yang kita mau. Tapi aku pengen ngeliat dashboardnya. Aku ngeliat ini websitenya udah cantik banget. Kalian sudah jelas temanya apa. Kemudian kalian juga menerapkannya dari atas sampai bawah. Tapi sayangnya di dashboardnya itu aku melihat temanya belum dimunculkan sebegitu kuatnya sama seperti yang website tadi. Iya, benar. Mungkin Bagas bisa bantu jelasin dulu untuk garis besar dari dashboard kita. Ya baik Bu, jadi tadi kan memang sempat disinggung tentang tema ya Bu. Jadi memang kami itu dari awal juga pengen memberatkannya tuh kepada websitenya ya Bu. Karena kan kalau misalnya dashboard itu mungkin bisa dibilang lebih mudah gitu dan semua orang mungkin bisa membuat dashboard, tapi nggak semua orang bisa bikin website. Jadi kami memang menitik beratkannya itu ke arah websitenya gitu, sehingga dashboardnya agak tampilannya kurang menarik lah gitu. Cuman dari dashboardnya sendiri tujuan kami itu adalah untuk memberi informasi kepada user mengenai data dari yang kita punya gitu. Jadi kayak misalnya tadi ada rata-rata umur, rata-rata
Harga. rata-rata harga dan juga persebaran dari tempat wisata itu sendiri gitu Bu. Jadi intinya dashboard ini tuh tujuannya untuk menerjemahkan data kita ke visualisasi gitu. Jadi bukan bukan titik berat kami bikin dashboard seperti itu sih Bu. Oh maaf, tadi belum ke share screen ya? Ini udah. Oke. Oke, ini dashboardnya sebenarnya udah bagus menurutku. Ini kalian udah pakai berbagai macam diagram, kemudian kalian juga menampilkan dengan jelas gitu. Sayangnya ya itu tadi temanya kurang gitu. Iya. Boleh balik lagi ke website paling atas. Apa sudah terlihat sebelumnya? Sorry. Sudah sampai scroll ke bawah ya pelan-pelan. Oke, good job teman-teman. Aku cukup menanya itu aja. Terima kasih teman-teman sudah menyelesaikan tugas ini dan terima kasih. Terima kasih. Oh ya, untuk mentornya apakah aku mentor terakhir teman-teman? Iya, betul Bu Hesti. Oke, Mental kalau kayak terakhir. gitu silakan nanti langsung ke main room ya teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga kalian udah buat aplikasi yang keren dan buat aku kagum. Aku izin live ya teman-teman. Iya, Selamat terima malam kasih teman-teman. Bu Hesti. Benar kan ya? Terakhir kan ya? Berarti kita udah bisa balik nih. Udah 10 kan? Kayaknya udah 10 deh. Bener nggak sih? Iya, udah 10. Iya. Oke, ya udah berarti kita bisa balik ke main room ya. Thank you teman-teman, akhirnya beneran selesai. Semoga nanti nilainya memuaskan sesuai dengan usaha kita ya. Oke. Thank you guys. Ini kita balik aja ke animate. Thank you. Oke. Thank you.